Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan hasil resum kami. bisa dimulai dari yang nulis materi pertama dulu. Dimulai dari pendahuluan. Baik, akan tak bacakan abstrak dan pendahuluannya ya. Abstraknya ya, tak? Atau langsung pendahuluan? Pendahuluan baru abstrak. Oke, bentar. Abstrak. Ini hasil resum saya. Islam diturunkan di tengah masyarakat yang telah berbudaya dan beragama. Dengan demikian, tentu saja Islam berdialog dan memberikan apresiasi terhadap tradisi dan agama yang ada. Dalam konteks ini ada tiga hal yang menjadi sorotan, antara lain akidah atau keyakinan, ibadah atau ritus, kuluk moral, dan pranata sosial. Bentuk apresiasi tersebut didasarkan pada konstruksi dan formulasi Islam yang jelas sebagai agama terakhir yang sempurna. Pendahuluan. Islam termasuk agama termuda di antara agama besar dunia. Islam memiliki unsur serupa dengan agama pada umumnya, antara lain kepercayaan terhadap Yang Maha Tinggi dengan segala sifat sempurnanya, itu sebagai bentuk pengabdian, ajaran supranatural dan eskatologis. Lebih dari itu, Islam memiliki banyak doktrin yang serupa dengan agama lain. Tidak terlihat hanya dalam keyakinan, namun juga dalam ritus tertentu serta aturan moral dan hukum. Terima kasih. Baik, topik selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu tentang Islam tidak lahir dalam kevakuman. Diperlukannya pendekatan sejarah, yaitu melihat beberapa agama lain yang hidup di lingkungan tanah Arab atau sebagai living tradition di masyarakat. Yang kedua, ada pendekatan fenomenologi, berawal dari istilah jahiliyah yang terbentuk pemahaman dan penafsiran umat Islam tentang masa lalu dalam rangka memahami dasar-dasar yang tidak hanya sampai di situ, tetapi ternyata Arab telah mengenal pengetahuan lebih maju meskipun masih berbentuk sastra lisan. Dan Islam secara teologis merupakan kelanjutan dari monoteisme Ibrahim yang di dalamnya mengalami perubahan. Maka dari itu kelihatan keserupaan terutama dasar dari monoteisme tadi. Jadi, dari beberapa analisis pakar yang ada, dari keserupaan antara Islam dan Yudeo-Kristen lebih menampakkannya sebagai duplikasi. Bermula dari sinilah kita melihat lebih jauh unsur-unsur luar yang masuk ke Islam dan sejauh mana unsur-unsur tersebut menjadi bagian pelengkap. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Unsur-unsur luar dalam Islam. Ketika Islam lahir, sudah terdapat pembagian unsur yang berbeda antara agama dan tradisi yang kelompoknya menjadi tiga, antara lain akidah atau keyakinan, ibadah atau ritus, huluk atau moral dan perilaku kehidupan dalam manusia. Pembagian tiga tersebut dibagi menurut atas pandangan Al-Hotnan. Untuk pertama, akidah. Islam adalah agama yang mengajarkan tauhid atau monoteisme sejati. Ajaran tauhid ini merupakan ajaran dasar yang paling penting. Kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal dan tidak mempunyai sekutu. Monoteisme juga diterapkan dalam ajaran dasar umat Yahudi serta agama Kristen. Monoteisme merupakan agama yang paling tua di mana El sebagai Tuhannya Tuhan satu-satunya, di mana kala itu penganut ajaran monoteisme masih percaya bahwa matahari, bulan, Venus sebagai jemaah sifat Tuhan atau dewa yang seiring berjalannya waktu mereka mulai mempercayai Tuhan dalam wujud berhala seperti Lata atau anak perempuan Tuhan, 2 Uzza anak kedua Tuhan, 3 Manat sebagai anak ketiga Tuhan atau penentu nasib.
Selain itu juga ada bentuk penyembahan seperti batu suci. Karena banyak kesalahpahaman tentang keberagaman agama, Allah Subhanahu wa taala nyaris tidak berfungsi dikarenakan saat itu Arab masih menuhankan jin sebagai roh penghuni tempat angker. Pada saat itu juga muncul orang yang dapat menghubungkan dunia roh. Untuk yang kedua, ibadah atau ritus. Ritus yang telah ada yakni ibadah haji. Masyarakat sudah melakukan antara lain ibadah haji, tawaf, sa'i, wukuf, dan lain-lain. Sebelumnya bagi masyarakat, Safa merupakan image laki-laki yang diberi nama Isaf dan Marwah adalah perempuan yang diberi nama Naila. Sementara umroh pada awalnya adalah festival musim semi awal bulan Rajab. Maka tampak bahwa ritus tersebut telah ada sebelumnya. Walaupun tidak sama persis, demikian juga beberapa ritus seperti puasa dan sholat. Ritus ini juga populer di kalangan agama. Untuk yang ketiga, huluk atau moral dan perilaku kehidupan manusia. Hukum-hukum dalam kekeluargaan, hukum-hukum kekeluargaan dalam pra-Islam, para ahli usul fikih menjadikan aturan hukum moral berlaku pada agama sebelumnya sebagai salah satu sumber hukum yang dikenal dengan Syarman Kablona atau ajaran sebelum kita. Dengan syarat tidak ada pernyataan normatif yang menghapusnya, beberapa aturan yang dinyatakan jelas berlaku adalah hukum zina dan saksi rajamnya. Selain itu juga ada ketetapan yang dirubah seperti cara menghilangkan najis dengan membuang najis yang dikenal najis, mengharamkan makanan daging, babi, hamirah, saibah, wasilah oleh masyarakat Arab tertentu dan sebagainya. Tetapi ajaran untuk memberikan sedekah secara umum sebenarnya telah menjadi misi para Nabi Muhammad. Karena itu penting sebagai sesuatu yang baru dalam Islam adalah formulasinya sebagai suatu sistem ajaran walaupun bahan atau materi ajaran telah ada pada agama sebelumnya, tapi model dengan berbagai modifikasi merupakan sesuatu yang khas dan baru. Islam hadir terutama sebagai penyempurna bagi kekurangan yang ada pada agama sebelumnya. Berikut yang saya jelaskan adalah unsur-unsur luar dalam Islam. Untuk selanjutnya boleh dilanjutkan. Selanjutnya yaitu unsur luar sebagai bagian integral. Dengan demikian, Islam jelas apresiatif terhadap doktrin sebelumnya. Apresiasi yang terlihat pada unsur-unsur tersebut di atas menunjukkan sikap akomodatif, kreatifnya sehingga nuansa dirinya sendiri tetap dominan. Justru inilah yang ditegaskan oleh SH, hal itu disebabkan oleh eksistensi visinya sendiri yang sangat jelas. Dalam hal ini, visi Islam adalah mengantar pada hakikat kesejahteraan hidup bagi semua makhluk. Visi tersebut diterjemahkan dalam misi kehadiran manusia sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi. Baik, lanjut yang terakhir. Selanjutnya, otoritas Tuhan dan apresiasi Islam. Berdasarkan kajian tematik terhadap ayat-ayat Al-Quran, Abu Al-Yazid Al-Ajami berkesimpulan bahwa karena manusia mendapat tugas sebagai khalifah dan hamba, ia mendapat fasilitas akal dan tuntunan agama, bukan sebaliknya. Yang penting dicatat bahwa proses masuknya unsur-unsur luar yang tercermin dalam Al-Quran dan hadis bukan berdasar hasil belajar Nabi Muhammad terhadap masyarakat terpelajar Arab kala itu. Adanya unsur agama sebelumnya memang tidak bisa dipungkiri, tapi proses masuknya unsur-unsur tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar Nabi Muhammad SAW. Semuanya masih berada di bawah otoritas Allah sebagai syar'i, karena memang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Dari kajian lebih jauh tentang agama pra-Islam, tampak lebih jelas apresiasi yang ditunjukkan Islam. Banyak sarjana yang menolak pandangan sarjana Barat seperti Erbil tentang Al-Quran sebagai karya Muhammad. Mustafa Mahmud salah satunya, menggunakan pendekatan logika untuk menjelaskan kemustahilan Al-Quran sebagai karya Muhammad. Argumen tersebut juga tidak didukung data valid, kecuali penarikan kesimpulan yang masih bersifat hipotesis yang didasarkan pada asumsi tentang pribadi Nabi. Selain itu, konteks kelahiran Islam bisa dipahami lebih jauh. Tidak semata untuk
petunjuk bagi bangsa Arab yang hidup di bawah bayang-bayang jahiliyah. Karena sebagai tatanan masyarakat tertentu juga memiliki nilai-nilai yang tidak seluruhnya negatif. Kajian tentang tradisi keagamaan pra-Islam akan menampilkan sebuah budaya secara lebih proporsional serta mengenal lebih jauh evolusi kebudayaan dan keagamaan. Juga bisa terjadi pada Islam sebagai agama. Walaupun kajian yang banyak dilakukan sejarawan Barat terlalu historis dengan meninggalkan dimensi-dimensi normatif dan supranatural agama. Baik, sudah cukup. Baik, saya akan menambahkan beberapa materi, yaitu tauhid adalah intisari Islam yang merupakan pesan semua nabi sejak Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW. Sebagai agama terakhir, Islam datang bukan untuk membawa tradisi baru, tetapi untuk menegaskan kembali pesan tauhid yang telah didakwahkan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Baik ke poin A, eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Sepanjang sejarahnya, manusia telah menunjukkan rasa ketundukan dan kepasrahan pada sesuatu yang di luar jangkauannya. Lebih jauh, kehidupan manusia di muka bumi ini selalu dihadapkan pada berbagai macam persoalan. Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir di Ur Kaldea di bagian barat Mesopotamia pada abad ke-19 sebelum Masehi. Dengan berpikir secara kritis, Nabi Ibrahim alaihissalam berpendapat bahwa berhala-hala sesembahan kaumnya itu adalah benda mati yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan bahaya bagi dirinya. Terlebih bagi orang lain, tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan. Satu asal kata dengan kata wahid yang berarti satu, atau kata ahad yang berarti esa. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Baik, ada yang mau menambahkan lagi? Baik, saya akan menambahkan sedikit materi. Dalam perkembangannya, tauhid telah menjelma menjadi salah satu cabang ilmu dalam Islam. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan visi dan esensi tauhid divonis sebagai syirik. Itulah yang dinamakan syirik akbar atau syirik besar, yang mengakibatkan amal kebaikannya tidak diterima dan sia-sia. Berikut beberapa perilaku yang masuk kategori syirik. 1. Bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama selain Allah. 2. Berkorban untuk selain Allah. 3. Sihir. 4. Ramalan. C. Karakteristik akidah Islam. Agama Islam sebagai sistem ajaran yang sempurna atau al-din al-kamil memiliki sederet keunggulan dan kekhasan antara lain 1. Agama fitrah. 2. Bersifat universal. 3. Melanjutkan tradisi tauhid. 4. Menyempurnakan agama yang terdahulu. 5. Mendorong kemajuan. Dan yang terakhir yaitu perbandingan agama atau muqaranah al-adyan. 1. Yahudi. Yahudi adalah agama tertua di antara agama-agama Semitik atau Ibrahimiyah. 2. Kristen. Secara kronologis, Kristen muncul setelah Yahudi dan sebelum Islam. 3. Islam. Agama lama yang baru. Meskipun Islam di bawah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir atau penutup nabi-nabi atau Khatam al-Nabiyyin, agama ini tidak memandang dirinya sebagai agama baru, tetapi sebagai agama tertua. Terima kasih. Di sini saya akan menambahkan kesimpulan dari kelompok kami. Dari kesimpulan Islam itu tengah diturunkan di tengah masyarakat yang berbudaya dan beragama, di mana mereka masih mempercayai banyak keyakinan. Mulai dari keyakinan siapa yang mereka sembah, seperti matahari, bulan,
di mana matahari dan bulan adalah makhluk sebagai di mana matahari dan bulan adalah jelmaan yang mereka percaya sebagai jelmaan Tuhan. Ya, sekian simpulan bisa saya simpulkan. Mungkin bisa ada tambahan dari teman-teman lain. Ya, kesimpulan yang dapat disimpulkan dari kajian ini yaitu sejarah fenomena keagamaan pra-Islam sangat penting untuk mengenal lebih baik Islam yang masuk ke dalam agama Islam. Doktrin tersebut mendapat apresiasi dari Islam dengan 4 bentuk apresiasi: duplikatif, modikatif, purikatif, dan negatif. Secara umum, unsur doktrin luar bisa masuk selama sejalan dengan prinsip dasar yang menjadi cetak biru. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan kesimpulan dari diskusi kali ini? Baik, sepertinya sudah cukup untuk diskusi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.